Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga salawat dan salam tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini tema kajian kita insyaallah taala adalah keutamaan ibadah subuh. Kenapa subuh hari? Kenapa tidak siang, sore atau malam hari? Ada apa dengan waktu subuh? Para ulama menjelaskan karena waktu subuh itu waktu yang diberkahi dari waktu-waktu yang lainnya. Dia adalah waktu yang dengannya Allah turunkan berkah untuk umat Islam. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau pernah bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku akan diberikan berkah dan diturunkan berkah di subuh hari. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, saya berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh, di waktu pagi. Maka waktu subuh adalah waktu yang diberkahi. Tidaklah seseorang memulai subuh harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan akhirat, kecuali ibadah dan amalannya akan diberkahi. Demikian halnya, tidaklah dia memulai amalan-amalan duniawinya, amalan-amalan dunia, aktivitas-aktivitas dunia, bekerja dan lain sebagainya, dia mulai di pagi hari, kecuali pekerjaannya akan mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya waktu subuh adalah waktu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ibadah yang mulia. Makanya tidak main-main pahala dan janji yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang memulai subuh harinya dengan ibadah. Kita mulai dengan apa? Dengan sholat. Dan sholat itu adalah nurun, kata Nabi, cahaya yang dengannya akan memberikan cahaya ke dalam relung-relung hati kita, yang akan memberikan sinar cahaya sehingga membuat kita bersemangat untuk menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, amalan yang dengannya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan para jamaah sekalian. Di subuh hari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat subuh.
menyebutkan keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. Apa kata Nabi? Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Rasulullah tidak menyebutkan keutamaan ini untuk sholat sunnah sebelum zuhur misalnya, atau sholat sunnah sebelum sholat asar misalnya, sholat sunnah sebelum maghrib, sebelum isya. Tidak. Nabi cuma sebut sholat sunnah sebelum subuh. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu subuh memang waktu yang mulia, sehingga ibadah yang dikerjakan di waktu subuh itu mendapatkan keutamaan yang melipatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih manakala kita membaca keterangan-keterangan ya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang lain. Ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini terdapat keterangan bagaimana antusias syaitan menghalang-halangi manusia untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Karena memang Pak, ya, saya kira ibadah sholat 5 waktu yang mungkin agak berat bagi orang untuk menjalankannya adalah ibadah sholat subuh. Kenapa Pak? Apa alasannya kira-kira? Karena orang di subuh hari waktu tanggungnya tidur, ya kan? Waktu enak-enaknya tidur itu. Nah, kemudian kita dibangunkan oleh azan untuk menjalankan ibadah subuh. Makanya kan dalam sholat subuh itu kan ada penekanan-penekanan. Makanya dalam hadis, kalau sholat subuh azan yang dikumandangkan ada tambahannya. Apa tambahannya Pak? As-sholatu khairun minan naum. Ya kan? Apa artinya? Sholat lebih baik daripada tidur. Ini tidak dikumandangkan untuk sholat-sholat yang lain, ya kan? Tidak pernah kita dengarkan as-sholatu khairun minan naum di sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, Jumat, tidak ada ya. Yang ada cuma sholat subuh saja. Dikumandangkan oleh muadzin, as-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Diingatkan, bahkan diulang lagi sampai 2 kali. Supaya orang itu mau sadar, memang ibadah ini, sholat ini lebih baik dari apa yang kita sangka itu lebih baik, yaitu tidur. Makanya diingatkan, ya kan? Bahkan dalam riwayat sholat subuh itu kan asalnya syariatnya, pensyariatannya ada 2 kali azan. Azan di waktu malam, ya, kira-kira ya 25 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Nah, kemudian azan subuh beneran. Nah, mungkin bagi bapak-bapak yang pernah menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji ke Mekah pasti tahu itu. Ibadah subuh, sholat subuh di sana itu azannya 2 kali. Ya. Dan ini tentunya memang berdasarkan hadis. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Disebutkan inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal, muazzinnya Nabi, itu biasa azan subuh yang pertama di malam hari. Azan subuh yang pertama di malam hari. Nah, kata Nabi SAW, fa'kulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian hatta tasma'u ta'dina ibni Ummi Maktum, sampai kalian mendengarkan azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini muazzin Nabi yang kedua. Ini muazzin Nabi yang kedua. Maksudnya kata Nabi, makan dan minumlah kalian, ini bagi orang yang ingin puasa. Nah, kalau mendengarkan azannya Bilal, itu bukan waktu subuh. Itu masih boleh untuk sahur, makan dan minum.
Nah, disitulah waktu sahur. Nah, kemudian kalau dengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum, nah, jangan lagi makan. Kenapa? Karena itu sudah tiba waktu subuh. Nah, kenapa kok bisa sampai ada azan 2 kali itu? Sekali lagi untuk memberikan tanbih kepada manusia. Memang berat memang ibadah subuh ini, ya kan? Dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Makanya ada penekanan demi penekanan. Subhanallah, kalau kita melihat betapa hirsnya syaitan, betapa semangatnya syaitan untuk menghambat manusia untuk menjalankan ibadah subuh. Dengarkan hadisnya, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi pernah bersabda begini: Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqat. Kata Nabi, syaitan akan mengikat di tengkuk kepala salah seorang dari kalian apabila dia tidur malam dengan 3 ikatan. Ini Nabi yang bilang, Pak. Sesungguhnya syaitan mengikat. Ya wallahu alam, dia pakai tali apa, tak tahu kita. Dan perkara gaib sudah dia. Yang jelas Nabi bersabda seperti itu. Syaitan, kata Nabi, mengikat di tengkuk kepala salah seorang dari kalian. Ya, memang kita tidak lihat. Ustaz, mana tuh ya? Ikatannya mana? Kan tidak kita lihat. Ya ini kan syaitan yang punya. Ya kan? Kita tidak tahu. Yang jelas Nabi kabarkan begitu. Syaitan mengikat di tengkuk kepala salah seorang dari kalian jika dia tidur di malam hari sebanyak 3 ikatan. Untuk apa? Ikatan-ikatan ini untuk menghalangi kita sholat subuh, Pak. Subhanallah. Memang betul-betul syaitan ingin menghambat kita dengan itu. Nah, ala kulli uqdatin makanaha yadribu alaika lailun tawilun farqu. Di setiap ikatan syaitan menghembuskan kalimatnya. Apa kata syaitan? Alaika lailun tawilun farqu. Malammu masih terlalu panjang. Tidur kamu, tidur. Itu ucapan syaitan. Nah, malammu masih terlalu lama. Malammu masih panjang. Tidur kamu, tidur. Di setiap ikatan itu syaitan menghembuskan kalimat ini. Dia kata Nabi SAW, fa in istayqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Apabila dia bangun tidur, setelah bangun tidur langsung menyebut nama Allah, dia baca doa bangun tidur, lepas ikatan yang pertama. Apa doa bangun tidur, Pak? Apa doa bangun tidur? Diamalkan ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah membangunkan kami, ba'dama amatana, setelah kami tertidur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan dikumpulkan oleh Allah. Ini doa kita amalkan, Pak. Ringkas doanya, tapi jarang bagi kita mengingatnya. Padahal ini fungsinya untuk melepas ikatan syaitan. Jadi ketika bangun tidur jangan lupa apa? Doa bangun tidur. Sama seperti kita tidur, jangan lupa doa mau tidur. Ringkas-ringkas sebenarnya doanya. Ya, ketika mau tidur, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ringkas. Atau kita baca ayat-ayat yang dianjurkan oleh Nabi, baca ayat kursi, baca 3 qul dan lain sebagainya. Nah, ini dibaca supaya kita itu tidak diganggu syaitan. Nah, perhatikan, Nabi mengatakan apabila dia bangun tidur, kemudian mengingat Allah, membaca doa, terlepas 1 ikatan. Tapi masih ada 2 ikatan, ya kan? Tadi kan syaitan mengikat 3 ikatan, ya. Ketika dia bangun tidur mengingat Allah, membaca doa bangun tidur, terlepas 1 ikatan. Tapi masih ada 2 ikatan. Apa kata Nabi SAW? Wa in tawaddu'a in halat uqdah.
Karena masih ada dua ikatan. Kalau dia bangun tidur, baca doa tidur, kemudian tidur kembali, percuma, ya kan? Karena syaitan masih mengikat ini. Nah, dia perlu lepas lagi ikatan yang kedua. Kata Nabi, apabila dia berwudu, ya, maka terlepas ikatan yang kedua. Ini hebatnya wudu ini. Wudu untuk menjalankan sholat subuh. Kalau dia berwudu, kata Nabi, terlepas ikatan yang kedua. Nah, tapi ingat masih ada ikatan yang ketiga. Kadang setan masih pintar, Pak. Ya, kita sudah berwudu, masih di rumah, duduk lagi di kasur. Nah, kasur itu kan cobaannya luar biasa itu, ya kan? Pengennya mau berubah lagi, pengennya mau tidur lagi. Nah, makanya ada juga orang yang sudah siap-siap, ya, ternyata tidur lagi. Nah, kenapa? Ikatan setan masih ada satu, Pak. Ya kan? Nah, makanya harus betul-betul ini. Setelah kita berwudu, ya, lepas ikatan yang kedua, masih ada ikatan yang terakhir. Apa kata Nabi? Wa in shalla, maka kalau dia segera sholat, in halat uqda, maka lepas ikatan yang terakhir. Kalau dia sholat, baru lepas ikatan yang terakhir. Maka kata Nabi, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka di pagi hari dia pun menyongsong waktu paginya dalam keadaan penuh semangat dan dalam keadaan jiwa yang penuh dengan kebaikan. Ya, terlihat nampak semangatnya luar biasa. Nah, kenapa? Karena betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, tapi kalau dia tidak melakukan hal yang demikian, asbaha khabithan nafsi kasla, maka di pagi harinya dia terlihat malas, jiwanya penuh dengan keburukan, tidak ada semangat beramal, bekerja dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini sabda Nabi, Pak. Nah, jadi luar biasa kan? Syaitan itu mengganggu kita, ya, menghalang-halangi kita, ya kan? Ini satu subuh. Nah, kira-kira bagaimana lagi kalau itu terjadi, ya, di setiap waktu? Kita tidak pernah bangun subuh untuk sholat subuh. Kira-kira sudah berapa ikatan di tubuh kita, Pak? Di kepala kita ini, ya kan? Yang butuh kita lepaskan. Nah, subhanallah. Dan ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang tadi kita sebutkan ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan khusus bagi orang yang sholat subuh. Allah akan jamin segala urusannya, baik dalam masalah rezekinya dan dalam segala hajat permintaannya. Yang menjaminnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala jamin dunianya. Nah, Pak, kalau misalnya kita kasih contoh dulu, kita kasih perbandingan. Kalau misalnya di dunia ini ada orang yang menjamin kehidupan kita, orang kaya, ya, banyak hartanya, dia jamin kehidupan kita, ya, pokoknya saya jamin kamu. Nah, saya akan berikan kamu begini, tiap bulannya seperti ini, cukup semuanya. Orang kaya yang jamin. Nah, kira-kira senang enggak? Tentunya ya kan? Ada sudah yang menjamin. Ya. Ada sudah yang menjamin. Nah, ini baru manusia yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, yang hartanya bisa habis, yang tidak mungkin dia bisa menjamin kita selamanya. Tapi kalau Allah katakan Allah yang jamin, orang yang menjalankan sholat subuh, kata Nabi, akan dijamin kehidupannya, rezeki dan hajat permintaannya. Ini Nabi yang bilang. Sabda Rasulullah SAW, bukan kita ada-adakan ini, enggak. Jangan dipikir, oh Ustaz ini kayaknya mengada-ada ini. Wallahi enggak. Tidaklah kita sebutkan, tidaklah kita paparkan ini kecuali hadisnya Nabi. Hanya memang banyak kita tidak tahu, Pak. Banyak kita tidak tahu. Ya. Tapi kalau kita mau menggali hadis-hadisnya Nabi SAW, sangat banyak sebenarnya. Nah, keutamaan sholat itu. Ini baru sholat subuh yang kita jelaskan. Belum lagi sholat-sholat yang lainnya. Ya. Orang yang menjalankan sholat subuh
akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jangan ada yang berpikiran, Ustaz, kalau begitu kan kita sholat subuh aja Ustaz, nggak usah kerja. Kan dijamin kehidupannya sama Allah. Oh, tidak seperti itu juga, ya kan? Di dunia ini, ya, seperti yang kita sebutkan semalam, ya, cari upayakan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Tidak boleh dilupakan, karena tidak mungkin, ya, rezeki itu langsung turun dari atas langit kayak Maryam itu, ya kan? Tidak mungkin kan? Kita ini manusia biasa, perlu bekerja, perlu cari usaha, ya kan? Ini para jamaah sekalian. Nah, maksudnya Allah jamin, ya, ketika dia sudah mengupayakan, berusaha, ya, semaksimal mungkin, Allah jamin kehidupannya. Dia tidak akan mati kelaparan. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang yang menjalankan ibadah salat subuh, seorang yang melaksanakan ibadah subuh dan memulai harinya di waktu subuh dengan ibadah-ibadah yang mulia, maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan dan kemuliaan untuk dirinya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lain, orang yang menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid itu sama seperti orang yang sholat malam kulla lailatin, semalam suntuk. Ini yang tadi pernah kita sebutkan semalam itu, ya kan? Kalau dia sholat isya secara berjamaah nisful lail, seakan-akan dia berdiri setengah malam, separuh malam. Nah, Pak, adakah dari kita yang mampu berdiri sholat malam satu malam suntuk, tidak tidur-tidur? Kalau satu malam suntuk itu dia kerjakan sholat dari ba'da isya sampai subuh, sholat terus, tidak berhenti-berhenti. Kira-kira siapa yang mampu? Subhanallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup menjadikan sholat subuh yang kita kerjakan, kata Nabi, seakan-akan dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Syaratnya kalau dia ibadah sholat subuh jamaah di masjid. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya pahala, keutamaan, kemuliaan yang dia akan dapatkan. Ya. Misalkan ibadahnya diterima di sisi Allah, ikhlas karena Allah, ya, dan sesuai dengan tuntunan agama dia jalankan, maka Allah akan menerima dari mereka seperti ini. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka yang bertakwa. Ya, tentunya Pak, kan enggak ada jaminan kita ibadah kita ini diterima atau enggak ada jaminan, ya kan? Tentunya kita berharap semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah nanti diterima di sisi Allah dua syaratnya, Pak. Yang pertama harus ikhlas. Harus ikhlas. Niatnya betul-betul karena Allah, lillahi ta'ala. Tidak ada maksud-maksud yang lain, tidak ada keinginan-keinginan yang lain, tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Lillah, karena Allah, untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu yang pertama. Tapi ingat, masih ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dia jalankan itu amalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi pernah bersabda begini, Pak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan, apa saja amalan dia, tapi amalan dia tidak sesuai dengan apa yang aku contohkan, apa yang aku ajarkan, fahuwa mardud, maka amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Nah, maka kalau kita mau beramal harus pastikan ini amalan ini sesuai dengan contoh Nabi atau enggak, ya kan? Ini hadis yang tadi kita sebutkan, hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ada satu hadis yang cukup membuat bulu kuduk kita merinding Pak mendengarkannya. Rasulullah pernah bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqabbila lahu salatun." Apa kata Nabi? Sesungguhnya ada seseorang yang dia sholat selama 60 tahun. 60 tahun sholat Pak, tidak diterima satu sholatnya satupun. Subhanallah. Satu sholatnya tidak diterima di sisi Allah. 60 tahun sholat, kira-kira berapa rakaat? Berapa sholat yang dia kerjakan itu? Tapi subhanallah kata Nabi, tidak diterima sholatnya satupun. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Mungkin boleh jadi dia beramal tidak ikhlas, atau boleh jadi dia sudah ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan agama. Kan sholat ini tidak sekedar asal-asalan sholat. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW pernah melihat ada salah seorang sahabat sholat 2 rakaat salam. Kemudian dia datang kepada Nabi, dia ngucapin salam kepada Nabi. Nabi jawab salamnya, "Waalaikumsalam." Nabi katakan, "Irji fasolli fa innaka lam tusall." Kembali kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sahabat ini merasa aneh loh. Saya kan tadi sholat tadi. Sudahlah, ini perintah Nabi. Saya jalankan lagi sholat 2 rakaat. Sholat dia lagi 2 rakaat, betul-betul dia selesai sholat, datang kepada Nabi. Salam sama Nabi, dijawab salamnya oleh Nabi. Nabi katakan lagi, "Irji fasolli fa innaka lam tusall." Kembali lagi sholat karena kamu belum sholat. Aneh sahabat ini. Loh, saya tadi sudah sholat ini. Ada apa dengan sholat saya? Saya sholat lagi lah. Ketiga kalinya dia sholat. Sholat betul-betul dia sholat. Mungkin ada yang kurang tadi. Dia sholat betul-betul. Selesai sholat, datang sama Nabi. Kembali Nabi katakan, "Irji fasolli fa innaka lam tusall." Kembali sholat kamu karena kamu belum sholat. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi yang terakhir itu ibadah saya yang paling hebat itu. Nah, saya tidak mampu lagi sehebat itu ya Rasulullah. Tolong ajarin saya bagaimana sholat yang benar." Tapi pertanyaannya Pak, ini sahabat kenapa disuruh ulang oleh Nabi sholatnya? Apakah dia tidak ikhlas? Tidak. Ikhlas dia karena Allah. Kira-kira apa yang salah? Karena dia sholat asal-asalan, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi kan mengatakan begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ada aturan mainnya Pak, ya kan? Orang bekerja saja kan begitu. Orang mau bekerja, tidak boleh asal-asalan kerja. Kalau asal-asalan, tidak baik, tidak bagus hasilnya, ya kan? Itu dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara agama. Yang penting sholat, yang penting sholat, harus benar sholatnya, ya kan? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau seorang berusaha betul-betul, yang mempelajari sholat itu dengan benar, ya kan? Ya ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan yang besar tentu saja para jamaah sekalian ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Nabi kan menyebutkan orang yang keliru sholatnya itu dan diterima sholatnya. Ya. Apa kata Nabi? La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Karena orang itu boleh jadi sempurna rukunya tapi sujudnya tidak sempurna. Wala'allahu yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Boleh jadi sempurna sujudnya tapi tidak sempurna rukunya. Jadi sebabnya kenapa? Nah, karena tidak tumaninah dalam sholat. Ya, tidak tumaninah dalam sholat. Ada orang sholat, masya Allah kayak lari maraton, Pak. Sholatnya cepat banget, ya. Cepat betul sholatnya. Nah, ya. Apalagi kalau sholat tarawih, ada orang sholat tarawih 20 rakaat, tidak sampai 7 menit, selesai. Subhanallah. Bagaimana itu sholatnya? Pernah lihat, Pak? Nah, sholat masya Allah jadi kayak mainan-mainan aja sholat itu.
Nabi menyebutkan bahwa tumakninah itu rukun sholat. Tidak tumakninah Anda, maka batal sholatnya Anda. Sholat itu bukan mau cepat-cepatan, bukan kayak mau dikebut, mau dikejar syaitan. Tidak. Kita butuh khusyuk dalam sholat itu. Khusyuk itu ruhnya sholat, ya kan? Khusyuk itu ruhnya sholat. Tidak khusyuk kita sholat kayak mau dikejar itu. Bagaimana caranya sholat kita mau diterima di sisi Allah? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sholat itu kan butuh ketenangan. Nabi saja mengatakan apabila qomat sudah dikumandangkan di masjid, kalian masih di jalan menuju masjid, jangan lari. Ya, jangan juga tergesa-gesa, tidak usah. Ya, jalannya biasa saja kata Nabi SAW. Ya, idza ataitumus shalah fa'tuha bisakinatin wa waqar. Apabila kalian datangi salat, maka datangilah salat dengan tidak terburu-buru, tenang, khusyuk, jangan tergesa-gesa. Ya. Apa yang kamu dapati dari salat, yang kamu tidak sempurna, yang kamu dapati masbuk, maka sempurnakan. Kata Nabi SAW. Ya, maka tidak boleh salat itu tergesa-gesa. Makanya ada cerita juga sahabat Abu Bakar ketika dia masuk masjid, dia berlari-lari supaya dapat rukuknya Nabi. Kan kalau dapat rukuk dapat satu rakaat, ya kan? Nah, dia tergesa-gesa ini sahabat supaya dapat rukuk. Selesai sholat Nabi panggil ini sahabat. Ya, Abu Bakar sini dulu. Ada apa ya Rasul? Ya. Kamu tadi yang berlari-lari itu, cepat-cepatan itu. Iya ya Rasul. Kata Rasulullah, zadaqallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangat bagimu, tapi jangan kamu ulangi lagi. Jangan kamu ulangi lagi katanya. Subhanallah. Nah ini baru mau datang sholat Pak. Ya. Kenapa? Sholat ini butuh ketenangan. Kalau kamu lari-lari ke masjid, ya, karena supaya dapat bersama imam, tidak mengqadha lagi, tidak menyempurnakan lagi, ya. Akan tetapi sholatmu tidak khusyuk, percuma juga. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Butuh ketenangan. Butuh ketenangan sholat. Ini para jamaah sekalian. Jadi nggak tergesa-gesa kita sholat, menjalankan sholat subuh. Nah, kemudian sholat subuh itu ternyata sholat yang dipersaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para malaikat akan melaporkan kepada Allah ibadah-ibadah yang dijalankan oleh seorang hamba, amalan-amalan yang dia kerjakan, ya, dilaporkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malaikat tinggalkan seorang manusia tersebut dalam keadaan apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Para malaikat itu melaporkan aktivitas-aktivitas kalian, ya, baik itu malaikat malam dan malaikat siang, malaikat pagi. Nah, wa yajtami'una fi sholatil fajr. Jadi malaikat itu ya kalau kita ibaratkan seperti orang yang bekerja, ada sip-sipannya juga, Pak. Ya. Nah, ketemunya nanti di waktu subuh. Ya. Ketemunya nanti di waktu subuh. Pergantian sip-sipannya itu nanti di waktu subuh. Ya. Dan juga di waktu asar. Dan juga di waktu asar. Maka melaporlah para malaikat ini, ya, naik ke atas langit menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bertanya kepada malaikat, ya, kaifa taraktum ibadi, madza taf'alun? Bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan dia? Apa yang dia kerjakan? Ingat, malaikat ini melapor ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu subuh, di waktu subuh dan di waktu asar. Ketika malaikat melihat kita menjalankan sholat subuh, maka malaikat melapor, ya Allah, hambamu aku tinggalkan dalam keadaan dia menjalankan ibadah sholat subuh. Nah, ketika di waktu asar, malaikat siang datang menghadap kepada Allah. Allah tanya, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Ketika hamba ini menjalankan sholat asar, malaikat melapor di hadapan Allah, ya Allah, aku tinggalkan hambamu dalam keadaan dia menjalankan sholat asar.
Subhanallah, betapa ruginya Pak. Ketika malaikat meninggalkan kita, ya, malaikat kan ada pada diri kita itu, ya kan, yang menjaga kita, ya. Ruginya ketika malaikat meninggalkan kita di subuh hari, melapor di hadapan Allah. Ketika Allah tanya, hei malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Ya Allah, hambamu masih ngorok, masih tidur. Nah, di waktu sore, di waktu asar, Allah tanya lagi, wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Ya Allah, aku tinggalkan mereka masih kerja, mereka masih sibuk dengan pekerjaannya. Ya, subhanallah, betapa ruginya Pak. Tidak ada catatan amalan kita. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya, syahidnya di sini menunjukkan bahwa ibadah sholat subuh itu disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, seorang manakala diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa menjalankan ibadah subuh, untuk bisa menjalankan sholat subuh, maka jagalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jagalah dia, istiqomahlah dia berada di atasnya. Dan hendaknya dia betul-betul menjalankannya ya sesuai dengan apa yang digariskan dan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan ibadah salat subuh disebutkan bahwa salat subuh akan memberikan kepada kita cahaya di hari kiamat nanti. Akan memberikan apa? Cahaya di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Ya. Tentunya cahaya itu sangat kita butuhkan di waktu itu, Pak. Di waktu hisab, ketika manusia melewati as-sirat, jembatan titian yang dipampangkan di atas api neraka jahanam, disebutkan jembatan yang nanti kita lewati itu, Pak. Subhanallah. Lebih tipis kata Nabi dari sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Padanya ada duri yang menyambar-nyambar seperti jangkar-jangkar. Di bawahnya neraka jahanam menyala-nyala. Kira-kira siapa yang berpikir bisa lewat jembatan itu? Ya, tidak usah setipis rambut. Ya, yang rambutnya saja bisa nggak kita lewati? Lebih mengerikannya lagi, lebih tajam dari pedang. Kira-kira siapa yang bisa berpikir bisa lewati itu jembatan? Nah, tapi subhanallah, dengan kekuasaan Allah, disebutkan oleh Nabi, ada yang melewati jembatan itu seperti angin yang berhembus, cepat dia menyeberangi. Ada yang seperti kuda berlari kencang, ada seperti orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada yang sambil merangkak, ada yang sampai ke penghujung jalan, ke penghujung sirat dalam keadaan betul-betul telah merasakan ya azab ketika itu, duri-duri yang menyambar-nyambar dia. Tapi subhanallah berhasil. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Belum dia melangkahkan kakinya, sudah dia terjerumus ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, Nabi sebutkan di keadaan seperti itu, ya, ketika kita melewati sirat itu ada fase zulmah namanya. Zulmah itu kegelapan. Ya. Tidak ada cahaya sedikit pun juga, kecuali siapa yang diberikan cahaya oleh Allah. Nah, sholat subuh yang kita kerjakan akan memberikan cahaya untuk kita nanti di padang mahsyar. Ya, cahayanya berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Kata Nabi SAW, ada yang cahayanya besar seperti gunung, luar biasa, cahaya untuk dirinya. Ya, cahaya untuk dirinya besar seperti gunung, bahagia dia. Nah, ada yang disebutkan seperti pohon korma cahayanya. Ada yang kecil, ada yang hanya sebatas ibu jarinya saja. Ada yang betul-betul kecil itu cahaya, dia betul-betul jaga. Ya, sebentar-sebentar mau mati, sebentar-sebentar hidup. Dia betul jaga itu cahaya. Kenapa? Karena itu penerangnya dirinya saja, Pak. Itu saja penerang bagi dirinya. Nah, gelap, tidak ada cahaya sedikit pun juga. Nah, masing-masing manusia diberikan cahaya oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya.
Dan ada manusia-manusia yang sama sekali tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita menjalankan ibadah salat subuh untuk kita mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tirmidzi dan selainnya, "Basyiril masya'ina fil dhulam." Beri kabar gembira orang-orang yang berjalan di malam hari, yang berjalan di subuh hari, ilal masajid, menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan dia memang mau salat, Pak. Ya. Subhanallah, ada sahabat ya, muadzzinnya Nabi tadi juga, namanya Ibnu Ummi Maktum. Sahabat ini Pak buta. Minta udur kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini orang buta ya Rasul. Tidak ada yang menuntun saya dari rumah ke masjid. Antara rumah saya dan masjid ada hutan ya Rasul. Saya khawatir ada terkaman binatang buas. Ya Rasul, boleh tidak saya sholat di rumah?" Jadi sahabat Ibnu Ummi Maktum ini minta udur sama Nabi supaya diizinkan sholat di rumah. Nabi pertama kali mengatakan, "Ya, kamu sholat di rumah saja." Ya, karena keadaan kamu seperti itu. Tapi subhanallah, ketika sahabat ini mau pulang, Nabi panggil lagi, Ibnu Ummi Maktum, sini dulu. Ta'al, sini dulu. Ya Rasul. Kata Rasulullah, "Atasma'un nida?" Wahai Ibnu Ummi Maktum, kamu dengar enggak sholat? Kamu dengar enggak azan yang dikumandangkan di masjid ini? Kamu dengar enggak? Kata Ibnu Ummi Maktum, "Na'am, asma' ya Rasul." Ya, saya dengar ya Rasul. Kata Rasul apa? "Ajib, kalau begitu kamu datang." Subhanallah, ini sahabat buta, tidak ada yang menuntunnya, ya. Nabi tetap anjurkan ke masjid. Kira-kira mana orang yang sehat ini? Ya, mana orang yang matanya dah buta, kemana dia di masjid? Subhanallah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada satu cerita, Pak, ya, seorang kakek-kakek, ya, di Timur Tengah sana. Subhanallah, kakek sudah tua, Pak, buta matanya. Nah, jarak dia dengan masjid ya lumayan jauh, ya. Buta dia. Bagaimana caranya? Dia pengen sekali sholat di masjid ini. Orang tua sudah buta matanya. Nah, kakek-kakek, ya. Akhirnya dia minta, ya, supaya sama seseorang supaya ada yang menjalin tali, ya, dari pagar rumahnya ke pagar masjid. Tolong ikatkan tali dari pagar rumah saya ke pagar masjid. Tapi jangan dibentangkan. Kalau dibentangkan nanti orang kesangkut nanti, ya kan? Nah, katanya taruh saja di bawah. Taruh saja di bawah tanah, ya. Nanti kalau sholat, kalau tiba waktu sholat, saya bisa ikuti, telusuri itu apa? Tali-tali. Subhanallah, Pak, ini kakek-kakek, ya. Orang sudah tua, nah, putih rambutnya, putih jenggotnya, tapi semangatnya luar biasa menuju masjid. Buta matanya, nah, ya. Maka dia ketika mau ke masjid merangkak, Pak, ya. Karena talinya kan di bawah, dia telusuri itu talinya, ya. Sampai dia ke masjid. Subhanallah, ya. Dan kalau kita perhadapkan dengan orang yang seperti ini, Pak, kita masih muda, kita masih kuat, diberikan kesehatan, sehat walafiat, tapi mana kesadaran kita, Pak? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini membuat kita semakin sadar, semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah itu. Ya. Kebaikannya bukan kembali kepada Allah. Kita sholat itu bukan kembali kepada Allah kebaikannya. Kembali kepada siapa? Kembali kepada diri kita, Pak. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ya. Yang butuh itu kita sendiri. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian semuanya kafir, hai manusia, ya. Kalau seandainya kalian kafir semuanya, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Allah itu maha kaya. Ya. Jadi ketika Allah perintahkan kita ibadah, jangan disangka, oh ini untuk supaya menambah kekuasaan Allah. Oh, salah itu. Allah tidak butuh ditambah kekuasaannya. Justru Allah perintahkan kita ibadah untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri, Pak. Manusia ini banyak lalai.
Makanya diingatkan oleh Allah, itu sholat kamu supaya kamu baik, supaya kamu berbahagia nanti di akhirat sana. Kehidupan ini fana sebentar. Nah, tidak ada yang kekal abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada, kematian akan menjemput kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kamu berada di benteng yang amat kokoh. Likulli ummatin ajal. Setiap orang ada ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang ajal kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan bisa dia akhirkan barang sesaat pun, dan tidak akan pula bisa dia kedepankan. Ajal pasti akan datang. Ya, maka sebelum kita menyesal di hari kemudian, sebelum kita menyesal, maka sesali apa yang dahulu pernah kita tinggalkan dari amal-amal kebaikan selagi kita masih di dunia ini. Kemudian adakan perbaikan, ya. Karena orang nanti, Pak, ketika dia meninggal semuanya menyesal. Jangankan orang yang tidak beramal, orang yang beramal, orang yang sudah baik, orang yang sudah soleh menyesal juga. Menyesal kenapa? Kenapa amalannya masih sedikit? Dia anggap masih sedikit. Nah, kalau orang yang beramal saja masih menyesal, kira-kira orang yang tidak beramal bagaimana penyesalannya itu? Orang kalau menyesal, Pak, di hari kiamat, ya, orang menyesalkan itu biasanya gigit jarinya kan. Kenapa saya? Ya gigit jarinya ya, satu jari. Kalau hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi. Hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya. Nah, ini semua jari dimasukkan, Pak. Hari gigit. Karena menyesal, betul menyesal. Penyesalan yang betul-betul penyesalan. Menyesal kenapa di dunia ini, ya Allah, saya tidak. Orang kalau sudah meninggal, orang kalau sudah mati, pengen hidup walaupun 1 detik, Pak. Supaya apa? Supaya bisa beramal. Kira-kira amalan apa 1 detik? Tapi dia betul-betul, karena saking berharganya itu, Pak. Nah, ini kita baru sadar nanti kalau sudah meninggal itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi motivasi bagi kita, bisa menjadi semangat yang baru bagi kita, bisa menjadi peringatan bagi kita semuanya, ya, bisa menjadi kesadaran bagi kita semuanya, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya dengan kita jalankan, tegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan, Pak. Sesibuk apapun kita, ya, sesibuk apapun kita kerjakan sholat. Sholat itu tidak menunggu orang sudah tua, ya, baru mau sholat. Tidak, tapi kita sholat sampai tua. Sholat itu tidak menunggu kita mati, baru nanti disolatkan di masjid. Tidak, tapi sampai mati kita sholat datang ke masjid. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semuanya. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Iya, bertanya. Pertanyaan? Nah, saya Ustaz, Ya. saya tanya ada masalah sholat itu. Karena saya ini orang baru hijrah, banyak hal-hal yang kelihatannya sepele tapi penting bagi saya dan teman-teman yang lain. Beberapa adab-adab yang mungkin harus kita ketahui, terutama dari saya. Pertama, mungkin yang perlu harus saya ketahui adab dalam setelah kita berhubungan, kita kan biasa mandi junub. Banyak hal-hal mungkin yang masih meragukan. Saat kita mandi junub itu, bolehkah kita tidak menggunakan busana dalam keadaan mandi, atau wudu dulu, setelah wudu mandi langsung sholat boleh, atau wudu lagi kembali? Mungkin itu yang pertama. Menyambung yang kedua, adab terhadap makmum terhadap imam, terus imam terhadap makmum, karena ada adab-adab mungkin yang harus diketahui. Terus umpamanya kita menjadi imam, adakah
adab-adab dalam membaca surah yang mudah dulu rakaat pertama, terus yang kedua rakaat yang keduanya, yang dua ayatnya di belakang setelah Al-Fatihah, atau itu sunnah aja gitu. Sekarang bingung kita kan melihat kadang-kadang imam, kadang-kadang kita jadi imam, mana yang harus kita tempatkan? Bacaan surat ya maksudnya? Iya, bacaan surah itu. Baik, jazakallahu khairan. Ada dua pertanyaan dari saudara kita yang mulia. Ya, yang pertama beliau menanyakan terkait dengan masalah mandi junub. Ya, tentunya dimaklumi bersama. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan bagi kita, Nabi SAW mewajibkan kita sehabis kita menjalankan hubungan suami istri, ya kan? Bagi siapa yang sudah punya istri, maka tentunya kita berhadas besar ketika itu. Untuk mengangkatnya tidak cukup dengan berwudu, tapi harus mandi besar namanya, atau diistilahkan dengan mandi junub. Ya, mandi junub ini memang diajarkan oleh Nabi SAW tata cara dan tuntunannya. Ya, singkatnya tuntunan mandi junub ini ya ada dalam beberapa hadis. Ada dalam hadis Maimunah, ada dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada dalam hadis Imran bin Husain dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, para ulama menyimpulkan mandi junub itu ada dua caranya, Pak. Ada cara yang mencukupi, ada cara yang sunnah. Ada cara yang mencukupi, ada cara yang sunnah. Kalau cara yang mencukupi mandi junub, ya cukup dia siram kepalanya 3 kali. Dia siram kepalanya 3 kali, kemudian siram seluruh tubuh, maka sudah sah mandi junubnya. Asalkan sebelumnya niat mandi junub. Nah, ini kata para ulama mandi junub yang mencukupi. Belum dia mandi junub dengan cara yang sunnah. Tapi kalau sudah dia lakukan seperti itu sudah sah. Nah, sama misalnya orang mau mandi junub, dia niat mandi junub langsung cebur ke sungai, basah seluruh badannya, rambutnya semuanya, sah mandi junubnya. Asalkan memang sudah ada di niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tentunya ditentukan oleh niatnya. Nah, ada cara yang kedua. Nah, ini caranya namanya cara yang disunnahkan. Cara yang disunnahkan ini ada disebutkan oleh para ulama dalam 2 hadis. Yang pertama hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis yang kedua hadis yang diterima dari ibunda Maimunah, juga istrinya Rasulullah SAW radhiyallahu taala anha. Nah, ini menceritakan bagaimana mandi junubnya, cara mandi junubnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, globalnya atau singkatnya, ya, karena hadisnya cukup panjang. Rasulullah SAW kalau mandi junub, ya, caranya seperti ini, Pak. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pertama mencuci kedua tangannya, ya, 3 kali, kemudian mencuci kemaluannya. Mencuci kemaluannya sebanyak 3 kali. Nah, selesai itu baru dia berwudu. Jadi dalam mandi yang disunnahkan ini di dalamnya sudah ada wudunya. Beda dengan mandi yang mencukupi tadi. Kalau mandi yang mencukupi belum ada wudunya kan? Makanya kalau dia mau sholat, maka dia wajib untuk berwudu. Karena kalau mandi yang mencukupi cukup sah sudah mandinya, sah mengangkat hadas besar, tapi wudunya kalau dia belum niatkan wudu, maka dia wajib wudu lagi. Paham? Nah, kalau mandi yang disunnahkan sudah satu paket, sudah ada wudu di dalamnya. Nah, maka caranya tadi seperti yang kita sebutkan, cuci dulu tangan 3 kali, cuci kemaluan, kemudian berwudu. Ya. Setelah berwudu, siram kepala kanan dulu, baru kiri, baru bagian depan. Nah, kemudian dilakukan keramas supaya air itu sampai di pangkal rambut. Ya. Dia sudah rasa sudah selesai ini, ya, sudah sampai ke pangkal rambut air tadi, kemudian dia basahi seluruh tubuh. Selesai dia mandi, dia mau pakai sabun terserah. Nah, kemudian selesai mandi, mau sudah pakai handuk, maka dia bergeser sedikit, kemudian cuci kakinya sebanyak 3 kali. Maka demikian selesai mandi junub. Ya. Dihafalkan tadi, Pak. Pertama tadi apa? Cuci tangan, kemudian cuci kemaluan, lalu wudu seperti wudu mau sholat, kemudian siram kepala 3 kali, kanan dulu, kiri baru depan, kemudian lakukan kayak keramas, ya, supaya air sampai ke pangkal rambut. Kemudian kalau itu selesai, cuci basuh seluruh tubuh, siram seluruh tubuh. Nah,
ini ada ketentuannya, dia mau siram berapa kali. Jelas dia siram seluruh tubuh. Selesai itu bergeser sedikit, kemudian cuci kaki. Maka sah sudah sholat mandi junubnya dengan cara yang disunnahkan. Nah kalau cara mandi junub yang disunnahkan ini tidak perlu wudu lagi untuk sholat, karena sudah wudu tadi. Kecuali kalau wudunya batal. Misalnya habis dia mandi junub tadi, buang angin. Nah, wajib wudu lagi, bukan mandi lagi ya, wajib wudu lagi. Jelas? Ini wallahu ta'ala alam. Demikian secara ringkas cara mandi junub yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian terkait yang masalah kedua tadi, pertanyaan yang kedua terkait dengan bacaan di dalam sholat. Ya, Pak, kalau saya sarankan, ya ada buku terkait dengan masalah sholat, tata cara sholat Nabi SAW. Judulnya Sifatus Sholatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ka'annaka taraha. Sifat sholat Nabi seakan-akan engkau melihatnya. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini kitab yang sangat bagus menerangkan bagaimana cara sholat Nabi sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, nah di situ disebutkan, Pak. Di situ disebutkan bagaimana bacaan-bacaannya Rasulullah. Ya, bagaimana bacaan-bacaan Rasulullah. Disebutkan dalam sholat maghrib apa bacaan yang biasa dibaca Nabi, dalam sholat isya apa yang biasa dibaca oleh Nabi, dalam sholat subuh, dalam sholat zuhur, dalam sholat asar. Itu ada tuntunan-tuntunannya di dalam buku itu. Tentunya tidak bisa kita terangkan di sini semuanya, ya kan? Nah, hanya saja memang secara umum, secara global, ya, seorang itu asalnya diberikan kebebasan untuk membaca Al-Quran. Makanya kan dalam Quran begini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Faqra'u ma tayassara laka minal Quran." Bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Kan kita tidak semua hafal Quran itu, Pak, ya kan? Ada yang mungkin mudah bagi kita menghafalkan surat ini, ya. Mungkin banyak dari kita banyak hafal juz 30, ya kan? Surat-surat pendeknya, alhamdulillah kita hafal, ya kan? Ya. Jarang ada yang mungkin bisa hafal surat Al-Baqarah misalnya dari awal sampai terakhir. Ya, kecuali mereka yang memang dikhususkan tahfidz Al-Qur'an, memang khusus menghafal Quran, ya kan? Ya. Tapi asalnya Nabi juga menyebutkan faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi kamu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, artinya apa? Kalau kita ya misalnya tidak mampu memilih, ya asalnya bebas, diberikan kebebasan mau memilih ayat yang mana saja. Ya. Yang jelas memang ada tuntunan-tuntunan yang lain. Seperti misalnya Nabi SAW biasa membaca di rakaat yang pertama itu lebih panjang biasanya daripada rakaat yang kedua. Ukuran suratnya. Ya. Jadi kalau misalnya di rakaat yang pertama Nabi membaca surat ini cukup panjang, di rakaat yang kedua kurang panjang. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kebiasaannya Nabi seperti itu. Makanya ada perbedaan di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Nah, seperti itu. Jelas ya? Nah, insyaallah taala imam kita di sini, masya Allah. Nah, mungkin beliau juga tahu terkait dengan masalah ini. Nah, insyaallah taala. Baik. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang ada tuntunan-tuntunan yang dibaca oleh Nabi SAW. Makanya saya sarankan kalau bisa baca buku itu, ya. Mungkin nanti bisa didatangkan nanti buku sifat sholat Nabi, ya. Insya Allah buku-buku seperti itu sangat kita perlukan, apalagi terkait dengan masalah sholat ini, ya kan? Sangat kita butuhkan, Pak. Karena kan kita terkadang banyak sholat itu ya apa yang kita dapatkan dari melihat orang, ya kan? Dari kecil dulu, ya kan? Kita jarang membaca bagaimana tuntunan sifat sholat Nabi yang benar, ya kan? Nah, makanya sangat bagus manakala kita mempelajari buku-buku yang seperti itu. Nah, insya Allah. Baik. Ada lagi? Mungkin? Ya. Mana duluan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan bagaimana tata caranya salat taubat dan kapan waktu yang lebih baik kita melaksanakannya. Ya. Atau misalnya kita ada berdosa langsung sholat atau gimana? Ya, jazakumullah khairan. Terkait dengan masalah salat taubat, ini memang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan masalah salat taubat. Ya, disebutkan dalam hadis tersebut yang maknanya apabila kalian berdosa, melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, yang dengannya dia mohon ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, taballahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat bagi dirinya. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita sholat taubat itu memang sholat yang disyariatkan. Sholat yang disyariatkan, itu yang pertama. Kemudian sholat taubat itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Berdasarkan hadis tadi.
Dilakukan sebanyak dua rakaat. Ya sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Sholat taubat itu sholat sunnah, termasuk dari sholat sunnah. Maka dia laksanakan 2 rakaat sama persis seperti sholat-sholat sunnah yang kita jalankan. Tapi bedanya niatnya saja. Dia niat untuk sholat sunnah taubat. Nah, kapan kita jalankan? Ya asalnya orang ingin sholat taubat di waktu kapan saja. Nah, di waktu kapan saja? Waktu siang, waktu malam, terserah. Hanya memang ya tentunya bagi seorang yang ingin bermunajat kepada Allah bersungguh-sungguh ya tentunya waktu malam itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama. Nabi pernah bersabda ya afdalus sholati ahadikum sholatul lail. Seutama-utama sholat salah seorang dari kalian setelah sholat 5 waktu adalah sholat di malam hari. Sholat di malam hari. Makanya berdasarkan hadis itu, kalau misalnya mudah bagi kita untuk bisa menjalankan sholat taubat di malam hari, maka itu yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak diberikan kemudahan bagi kita, ya, atau kita ingin segera, namanya dosa itu kan kita segera bertaubat. Bukan artinya nanti saya sholat dulu baru mau taubat, enggak. Seorang kalau misalnya terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam dosa, asalnya sesegera mungkin untuk bertaubat kepada Allah. Ya, sholat ini nanti setelahnya, ya kan? Setelahnya dia memohon lagi supaya diterima taubatnya, dihapuskan kesalahan dan dosanya. Seperti itu. Asalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Artinya, kalau kita melakukan dosa, bersegera meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu atau bacaan-bacaan khusus dalam sholat taubat. Yang jelas kita niat mau sholat taubat, kemudian sholat 2 rakaat. Dalam sholat itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelahnya kita mau berdoa setelah sholat boleh. Nah, doanya bagaimana Ustaz? Ya berdoa dengan bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Ya, intinya di dalam doa tersebut kita minta ampunan dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Begitu Allah taala bisawab. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan tadi masalah waktu sholat, apakah betul ada waktu yang dilarang untuk mendirikan sholat? Terus yang kedua, ini amalan setelah selesai sholat, misalnya zikir. Apakah boleh zikir secara berjamaah? Terus sholawatan sementara ada teman yang misalnya ada yang masbuk dan menjalankan sholat sunnah begitu. Yang pertama tadi apa? Waktu yang dilarang dalam sholat. Waktu yang dilarang di dalam sholat memang ada, ya. Disebutkan waktu-waktu yang terlarang. Para ulama membaginya ada 3 waktu yang terlarang, ya. Ada yang lebih merincinya sampai 5 kali, 5 waktu terlarang. Ya. Kalau waktu yang terlarang kita ambil yang 3 tadi, 3 waktu yang terlarang itu sebenarnya sudah mencakup yang 5. Ya. Yang pertama, waktu yang terlarang itu dari habis sholat subuh sampai matahari terbit sejarak 1 tombak. Nah itu waktu yang terlarang. Ya, makanya kan tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh, ya kan? Yang ada cuma qobliyahnya saja, ba'diyahnya tidak ada. Kenapa? Memang dilarang mengerjakan sholat sunnah, sholat setelah sholat subuh boleh. Sampai matahari sejarak 1 tombak. Nah, kalau sudah matahari sejarak 1 tombak, waktu syuruk, ya, nah itu waktu ditegakkannya sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha. Nah itu baru dibolehkan memulai sholat. Sebelum itu tidak boleh. Apalagi ketika matahari mau terbit, Pak. Mau terbit. Disebutkan dalam hadis, syaitan itu ya ketika matahari terbit memasang kepalanya di situ. Makanya ketika orang sujud ke matahari, seakan-akan dia sujud kepada siapa? Kepada syaitan. Karena dia pasang tanduknya di situ. Paham ini? Makanya kita tidak boleh sholat di waktu itu. Karena menyerupai ya kaum kafir yang mereka sujud kepada matahari, yang secara otomatis mereka sujud kepada syaitan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, waktu yang terlarang yang kedua, ketika matahari tepat berada di atas langit. Waktunya kapan? Waktunya sesaat sebelum sholat duhur. Kan sholat duhur itu ketika matahari disebutkan dalam hadis ketika zawal. Zawal itu nanti matahari di tengah langit, kemudian condong ke arah barat sedikit, ya, condong ke arah barat sedikit. Nah, itu namanya waktu zawal. Disitulah waktu zuhur. Nah, sebelum zawal, maka itu tidak boleh. Ya waktunya memang sesaat sebelum sholat zuhur. Ya, ketika matahari tepat di atas langit. Nah, ini tidak boleh sholat ketika itu. Ya.
Yang ketiga yaitu sholat di waktu setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Makanya tidak ada ba'diyah asar. Yang ada cuma qobliyah kan? Ya, yang ada cuma qobliyah. Ba'diyah tidak ada. Kenapa? Memang dilarang sholat sunnah setelah asar tidak boleh. Sampai kapan dilarang? Sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Ya. Nah, kalau sudah matahari terbenam, masuk waktu maghrib, baru dijalankan sholat maghrib. Paham ini? Nah, para ulama menjelaskan ini terlarang, waktu-waktu terlarang ini kata ulama yaitu untuk kita menjalankan sholat sunnah dawatul asbab, sholat sunnah mutlak. Nah, ini yang terlarang. Tapi kalau sholat sunnah atau sholat dawatul asbab yang memiliki sebab, ini masih diperbolehkan. Taruh misalnya kita terlambat sholat subuh, bangun ketika selesai subuh, ya kan? Asalnya kan waktu terlarang itu kan. Nah, tapi ini kita sifatnya mengqadha, itu diperbolehkan. Karena Nabi mengatakan, "Man nama an sholatin aw nasiya anha fa waqtuha hina dzakara." Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa, maka waktunya ketika dia ingat. Nah, ini pengecualian. Boleh dia sholat di waktu itu, walaupun itu waktu terlarang. Kenapa? Ini sholat dawatul asbab, yang memiliki sebab. Yang dilarang itu sholat sunnah mutlak, itu yang dilarang. Nah, sholat sunnah mutlak itu maksudnya ya sholat sunnah, dia kerjakan 2 rakaat salam. Ya, sholat sunnah mutlak. Kan kita dianjurkan untuk memperbanyak sujud kan. Orang misalnya dari maghrib sampai isya, kan waktu kosong itu kan. Nah, misalnya dia ingin sholat sunnah mutlak, 2 rakaat salam sampai tiba waktu isya, boleh. Atau antara zuhur dan asar, dia mau sholat sunnah 2 rakaat salam sampai waktu isya, sampai waktu asar, boleh kan? Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini tidak boleh di waktu terlarang. Jelas? Tapi kalau yang memiliki sebab, contoh sholat tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita masuk masjid, disyariatkan tahiyatul masjid. Nah, ketika kita masuk masjid, di waktu apapun, walaupun di waktu terlarang, tetap disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Paham ini? Ini waktu yang terlarang secara global. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan masalah zikir, ya. Zikir itu Allah Subhanahu wa taala tentunya syariatkan dan tuntunkan, ya. Bahkan berzikir itu merupakan kehidupan hati. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit. Kata Nabi, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Artinya orang yang hidup, ya, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Hidup apa maksudnya? Hidup hatinya. Ya. Orang yang tidak pernah zikir, nah itu orang yang mati hatinya. Nah, zikir secara umum globalnya dituntunkan oleh Nabi SAW. Namanya zikir itu lisan menyebut-nyebut kebaikan, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hal tersebut sinkronkan dengan hati. Nah, makanya orang dikatakan berzikir, hatinya ingat, lisannya menyebut. Makanya ada dikatakan orang yang berzikir, kalau hatinya saja ingat, lisannya tidak menyebut. Oh, saya zikir dalam hati. Tidak ada itu zikir dalam hati. Ya, yang namanya zikir itu lisan berbicara minimal, walaupun dia harus suarakan, minimal lisan bergerak. Nah, itu namanya sudah berzikir kepada Allah. Paham ini? Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas mengatakan, ya, kunna la na'rif inqidha' salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Ibnu Abbas mengatakan begini. Kami, dalam hadis riwayat Muslim, kami tidak tahu selesainya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir beliau. Ketika itu Ibnu Abbas mengabarkan seperti ini, ketika itu beliau masih anak-anak. Ya, namanya anak-anak seringnya main di luar kan, Pak? Nah, Ibnu Abbas tidak mendengar, tidak tahu selesai tidak sholat ini kecuali dengan suara takbir Nabi berzikir. Ibnu Abbas di mana? Di luar. Ketika Ibnu Abbas mengatakan seperti itu, kita kira-kira imam zikirnya pelan atau keras?
Hah? Keras kan? Keras. Makanya Ibnu Abbas tahu, ya kan? Ini hadisnya riwayat Muslim. Nah, kami tidak tahu selesainya sholatnya Nabi SAW kecuali dengan suara takbirnya imam ketika berzikir. Nah, ini menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian bahwa di dalam sholat, ya, kalau kita ingin mengeraskan zikir kita diperbolehkan sesaat, Nah, terutama ketika kita berzikir, Nah, walaupun para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita melihat ada orang-orang yang lagi sholat, lagi khusyuk di dalam sholatnya, nah, mungkin kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang agak lirih dikarenakan menghargai orang yang mau sholat. Tapi asalnya ya tidak ditentang orang yang berzikir dengan suara yang cukup keras berdasarkan hadis tadi. Makanya para ulama rahimahullah taala menyebutkan asalnya diperbolehkan seorang berzikir dengan mengangkat sedikit suaranya. Ya, mengangkat sedikit suaranya. Jelas ya? Ini wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa hukumnya jika berwudu di dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi itu ada WC-nya? Apa hukumnya dan bagaimana adab-adabnya? Ya. Ketika kita berwudu di kamar mandi, apakah diperbolehkan? Asalnya diperbolehkan. Hanya saja ketika masuk kamar mandi tentunya ada adab-adabnya. Ya, kita di kamar mandi tidak boleh menyebut berzikir kepada Allah. Ya kan? Ketika kita mau berwudu kan baca Bismillah. Ya kan? Nah, kalau dalam WC bagaimana? Mungkin kita baca Bismillah di situ kan? Makanya kata para ulama ada dua yang saya lihat yang sangat bagus. Yang pertama dia baca Bismillahnya di luar. Jadi baca Bismillah masuk WC, ya, kemudian berwudu. Nah, atau kalau misalnya tidak sempat, kebetulan sudah di WC, baca Bismillahnya dalam hati. Itu fatwa dari sebagian ulama kita, diantaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala. Baca Bismillahnya dalam hati. Bismillah dalam hati, kemudian berwudu. Begitu caranya. Nah, dan tentunya dia perhatikan najis yang ada di situ, ya kan? Kalau dia lihat ada kotor-kotor dulu, maka dia siram-siram dulu, ya kan? Dia siram-siram dulu, kemudian di situ dia pastikan tempatnya suci, baru dia berwudu. Jadi asalnya memang tidak ada larangan untuk seorang berwudu walaupun dia di dalam WC, diperbolehkan. Asalnya dia perhatikan, dia pastikan bahwasanya tempat wudunya itu tempat suci, tidak ada najis padanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Tidak ada lagi ya? Nah, kalau gitu Nah, ada lagi. Baik, ada apa? Ini tanya panas. Dan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan yang Pak. Ya. Itu kalau kita sudah ucapkan sholat itu Pak, kalau memang kita saat itu salah, bisakah Pak diulang kembali? Bagaimana? Kalau kita ucapkan baca sholat Pak, Dan sholat. iya baca, tiba-tiba ya kan, itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kalau kita itu salah, bisa kan diulang kembali Pak? Oh, imamnya kecepatan, dia tidak rasa aman pada sholat waktu itu, jadi dia ulangi sholatnya di luar. Apakah Bermakmum gitu ya? bisa ya? Nah, Apakah Dia ulangi sholatnya. iya. Dia ulangi sholatnya lagi. Karena kecepatan imam tadi gitu. Kecepatan imam tadi. Itu menyempurnakan. Baik. Terkait dengan masalah mengulang sholat, ya, kita lihat saja. Manakala sholat yang tadi kita kerjakan, ya, itu tidak sempurna dari sisi rukun-rukunnya kita langgar, ya. Maka disinilah kita disyariatkan mengulang sholat kita. Ya. Tapi kalau misalnya rukun-rukunnya sudah kita penuhi, ya, maka asalnya sholat kita sudah sah, tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Ya. Maka tentunya dikembalikan kepada apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, ya kan? Taruhlah misalnya imam terlampau cepat, sementara kita bacaannya ya slow, ya kan? Nah,
ya apa namanya harus mengimbangi imam juga. Karena kan kita sudah jadikan dia imam. Ya. Makanya jangan sampai imam cepat kita masih bacaan slow-slow. Ya, cukup apa namanya dipercepat juga bacaan. Dipercepat juga bacaan, ya. Kecuali kalau memang betul-betul tidak sempat, taruhlah misalnya baca Al-Fatihah, baru dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah ruku. Ini kan masalah, karena Al-Fatihah rukunnya sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ya kan? Makanya apa namanya? Kalau dia tidak sempat baca Al-Fatihah, maka dia wajib mengulang sholat. Karena itu rukun sholat. Nah, makanya di sini Pak, pentingnya kita mengetahui rukun-rukun sholat itu. Ya. Rukun-rukun sholat itu ada 14, ya, sebagian ulama menyebutkan 15 dan seterusnya. Karena sholat itu kan ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat-sunat. Nah, kalau yang dilanggar rukun atau syarat tidak sah sholat. Kalau yang dilanggar wajib, kalau tidak sengaja masih sah sholat. Kalau sengaja membatalkan sholat. Kalau sunnah yang dilanggar tidak membatalkan sholat. Nah, sekarang mana yang rukun sholat, mana yang syarat sholat, mana yang wajib sholat, mana yang sunat sholat. Nah, ini harus kita pelajari. Nah, makanya di situ pentingnya kita mempelajari sifat sholat Nabi itu kan, ya kan, sifat sholat Nabi. Kalau misalnya taruhlah Pak, yang dia baca itu ya ketinggalannya pas dia ruku baca Subhana rabbiyal azim, ya kan. Nah, kalau misalnya dia baca satu kali, imamnya sudah bangkit, ya tidak, kita cukup baca satu kali. Nah, ini tidak mengharuskan kita mengulang. Karena bacaan itu wajibnya satu kali, sunnatnya 3 kali. Sunnatnya lebih dari satu kali. Jelas ya? Nah, makanya dilihat dulu, kira-kira yang kita tinggalkan itu apa? Yang kita tadi tidak dapati sama imam itu apa? Nah, kalau jelas-jelas dia tidak dapat sujud rukun sholat, wajib dia ulangi, ya kan? Wajib dia ulangi. Nah, jadi apa namanya? Kita lihat Pak, ketika kita misalnya mendapat imam terlampau cepat, ya kan? Sementara pas kita sholat banyak yang kita tinggalkan dari rukun-rukun sholat. Bacaan Fatihah kita tidak karuan, terkadang kita mau ruku, belum baca ruku juga langsung sudah i'tidal. Nah, berarti ini apa namanya? Kita harus mengulang sholat kita. Tapi kalau masih sempurna bacaan-bacaan, ya kan? Ya, maka apa namanya? Tidak ada kewajiban untuk mengulang sholat. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Baik. Ya, mungkin saya kira cukup ya. Alhamdulillah kajian kita di tempat ini semoga bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi saya pribadi dan bagi jamaah kita semuanya di sini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kita untuk belajar dan terus belajar agama ini. Karena tentu saja Pak, yang namanya belajar agama itu kewajiban bagi kita semuanya. Nabi pernah mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, karena dengan kita belajar agama, tahu agama, baru kita begini caranya, begini tuntunannya, ya kan? Baru kita tahu, ya. Makanya apa namanya sangat penting kita terus mempelajari agama ini, ya. Terus kita mempelajari agama. Mudah-mudahan apa namanya di pertemuan-pertemuan yang lain kita bisa berjumpa kembali, saya bisa hadir lagi di tempat ini, ya kan? Memberikan sedikit ilmu saya kepada apa namanya jamaah-jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kedepannya. Nah, dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengamalan dari sabda Nabi SAW, la yashkurullah wa la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya ucap syukur dan terima kasih kepada segenap pengurus masjid Masjid Al-Ikhlas ini, kepada Pak Imam ya, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah mengokohkan beliau. Kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian pula kepada PT Rakindo Karetindo Lestari Berau ya, yang telah mengundang kami ke tempat ini. Kepada Bapak Irwansyah terus, jazakumullah khairan, dan kepada pihak-pihak yang menyebabkan terselenggaranya acara ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada antum semuanya, kepada kita semuanya. Semoga Allah menjadikan perkumpulan kita di pagi hari ini sebagai perkumpulan yang penuh dengan persaudaraan, perkumpulan karena iman, karena Islam, karena takwa kepada Allah, karena rindu dengan surga Allah Subhanahu wa taala, karena menginginkan menjadi umat yang terbaik, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan semangat bagi kita, memberikan
hidayah dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.